Menurut Aryo Abdillah, leluhur makhluk-makhluk itu pada zaman dahulu kala menghuni permukaan bumi selayaknya manusia. Namun, mereka sangat sombong dan membanggakan ilmu pengetahuannya. Akhirnya, terperangkaplah mereka ke dalam kebiasaan menumpahkan darah sesamanya. Dengan kereta perang yang bisa terbang, mereka menembus langit menuju bintang-bintang tempat kediaman para malaikat, makhluk yang dicipta Allah dari cahaya. Kesombongan makhluk-makhluk itu menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Tidak hanya makhluk-makhluk itu yang binasa dalam setiap peperangan, tetapi makhluk lain pun ikut menjadi korban. Hewan-hewan raksasa, pepohonan, gunung-gunung, dan hutan-hutan luluh lantak karena senjata mereka yang dahsyat. Kematian tersebar di mana-mana. Jika tidak segera dicegah, maka dipastikan bumi akan binasa. Gusti Allah memerintahkan para malaikat untuk membinasakan makhluk-makhluk yang ingkar kepada nikmatnya dan membanggakan kesombongan dirinya itu. Gusti Allah menggantikan makhluk-makhluk sombong itu dengan makhluk baru, yakni manusia. Demikianlah, malaikat beramai-ramai turun ke bumi. Kota-kota dan benteng-benteng mereka yang kokoh dan perkasa diluluhlantakkan. Mereka dibinasakan oleh senjata-senjata malaikat yang lebih dahsyat. Sebagian besar di antara mereka binasa. Sisanya melarikan diri dari daratan menuju pulau-pulau di tengah samudera. Sebagian lagi bersembunyi di dasar bumi. Berpuluh, beratus, bahkan beribu tahun makhluk-makhluk sombong yang selamat itu hidup dalam kegelapan dasar bumi. Allah pun menganugerahi mereka dan keturunannya untuk bisa melihat dalam gelap. Makanan utama mereka adalah saripati tulang belulang. Namun, naluri leluhur mereka yang haus darah tidak juga bisa hilang dari keturunan mereka. Makhluk-makhluk itu tetap gemar minum darah manusia. Tuanku, San Ali berkata setelah melihat Aryo Abdillah berdiam diri agak lama, guru agung hamba, Syekh Datuk Kahfi, pernah membawakan riwayat hadis yang menjelaskan bahwa sebelum Nabi Adam, bumi ini dihuni makhluk dari bangsa jin. Menjelang Nabi Adam turun ke bumi, makhluk-makhluk dari bangsa jin itu dihalau ke pulau-pulau di samudera. Namun, itu semua hanya penuturan beliau, tuanku. Hamba belum menyaksikan sendiri. Aryo tidak berkata sepatah pun. Namun, beberapa jenak kemudian tangannya menyambar tangan San Ali. Seperti berlari di atas padang rumput yang luas, begitulah Aryo Abdillah mengajak San Ali menembusi lorong-lorong bawah tanah yang berliku-liku. Aryo Abdillah baru menghentikan langkah ketika mereka sampai di sebuah danau berair jernih yang dilingkari pepohonan rindang. "Tahukan engkau, oh anak?" guman Aryo Abdillah dengan suara ditekan, "di manakah kita berada?" "Hamba tidak tahu, tuanku," sahut San Ali. "Ketahuilah bahwa kita berada di Jawa Dwipa, tepatnya di bawah Gunung Anjasmoro." "Di Jawa Dwipa?" seru San Ali heran. "Kenapa kita tidak melewati laut?" "Kita tidak melewati laut karena kita berada di dasar bumi," Aryo Abdillah menjelaskan. "Dan, ketahuilah bahwa bentangan pulau-pulau di Nusantara pada hakikat satu kesatuan ikatan. Adanya laut yang memisahkan pulau satu dengan pulau yang lain bersifat permukaan belaka." Aryo Abdillah memperkenalkan orang cebol berjanggut panjang itu kepada San Ali dengan nama Kalahiwang, Jawa kuno, waktu menyimpang, yang sering dipanggil dengan sebutan Buyut Kelewang. Kalahiwang adalah sahabat yang banyak membantu saat dia masih menggeluti ajaran Bhairawa Tantra. Aryo Abdillah membaca semacam mantra. Sesaat sesudah itu keanehan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara embusan angin bersuit-suit yang diikuti gemuruh bagai halilintar. Kemudian, muncul gumpalan asap yang diikuti sesosok makhluk bertubuh raksasa dengan kulit hitam legam dan kepala gundul. Ia tidak berkumis, tetapi janggutnya terjuntai sampai perut. Begitu muncul, makhluk itu merunduk dan merangkul kaki Aryo Abdillah, seperti Kalahiwang. Menurut Aryo Abdillah, makhluk itu adalah sahabat karibnya yang lain. Ia bernama Kalahingsa, Jawa kuno pembubuh waktu, namun sering disebut Buyut Kelungsu. Kelungsu, isi buah asam yang hitam dan keras. Aryo Abdillah berbicara dengan Kalahiwang dan Kalahingsa dengan bahasa yang tidak dimengerti San Ali.
Namun, dari nada bicara dan gerak tubuh mereka, San Ali menangkap makna bahwa mereka bertiga sudah sangat lama tidak berjumpa. Bahkan, dalam perbincangan itu ia menangkap isyarat betapa Kalahiwang dan Kalahingsa terperangkap ke dalam kesedihan. Aryo Abdillah terlihat beberapa kali menarik napas berat seolah-olah melepaskan beban yang menggumpal di dada. Setelah cukup lama berbincang-bincang, akhirnya Aryo Abdillah mengajak San Ali meninggalkan tempat itu. Kali ini San Ali merasakan perjalanannya cepat laksana kilat. Keduanya berhenti di suatu kota yang terang benderang dan berarsitektur aneh. Rumah-rumah dibangun bersusun-susun. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian aneka warna. Kendaraan-kendaraan aneh tanpa hewan penarik berseliweran dengan suara gemuruh. Yang ajaib, lampu-lampu yang menerangi kota tidak menggunakan nyala api. Aryo Abdillah menjelaskan bahwa kota itu terletak di lapis bumi ketujuh, lapisan yang paling dekat dengan tungku api bumi. Penghuninya berperadaban lebih maju dibanding penghuni di lapisan lain. Meski mereka maju, naluri suka menghirup darah manusia tetap belum hilang. Pada saat-saat tertentu, ketika bumi diliputi kegelapan, terutama saat terjadi gerhana, para penghuni bumi lapis ketujuh itu beramai-ramai keluar dari kediaman mereka melalui kawah gunung berapi dan gua-gua. Mereka beriringan mencari mangsa untuk dijadikan jamuan besar di bumi utara yang tenggelam dalam kegelapan selama 5 bulan.